Kemudian kita lanjutkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Faqad alimtum, maka sungguh kamu telah mengetahui, ma'asyiral ikhwani, wahai segenap rombongan saudara-saudaraku, rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Jihadi, terkait tentang keutamaan jihad fisabilillah wa makanati, dan kedudukannya jihad fisabilillah minad dini, di agama. Jadi pandangan agama terkait tentang jihad fisabilillah itu begitu mulia, kedudukannya begitu tinggi. Makanya diharapkan setiap kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, tanamkan niat kita di dalam hati untuk selalu berjihad. Jihad sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan makomnya masing-masing. Jadi jihad itu semuanya bisa melaksanakannya. Sesuai dengan apa? Dengan makomnya, kedudukannya masing-masing. Seorang guru jihad sesuai dengan kedudukannya. Seorang pedagang berjihad sesuai dengan makomnya. Ibu rumah tangga berjihad sesuai dengan makomnya. Bapak-bapak kita semuanya bisa berjihad sesuai dengan makom kita. Nah, itu artinya bisa semuanya tanamkan jihad fisabilillah, karena begitu penting jihad di mata agama, begitu mulia kedudukannya di mata agama. Faman istata'al jihada, maka siapa yang mampu untuk berjihad, wa tamakkana minhu, dan bisa untuk berjihad, fal yujahid, maka berjihadlah, wal yubadir, dan segerakanlah. Jadi segera, jangan ditunda-tunda. Wa yusammir, dan bersungguh-sungguhlah. Wala yatakasal, enggak usah malas. Wala yak, dan tidak boleh kelalen, lupa. Nah, jadi kita disuruh sungguh-sungguh, segera, jangan malas, dan jangan lalai. Wa man lam yastati, dan siapa yang tidak mampu untuk berjihad, walam yatamakkan, dan tidak bisa untuk berjihad, fa alaihi, maka kewajiban bagi orang tersebut, bihusnin niyati fil jihadi, tanamkan dalam dirinya niat jihad. Kalau memang dia belum bisa berjihad, minimal tanamin niat dalam hati. Sekarang kita belum bisa jihad, tapi tanamin niat aja dalam hati. Saya kalau mampu, kalau bisa saya mau jihad fisabilillah, sesuai dengan kedudukan saya, sesuai dengan makom saya. Itu minimal begitu. Kalau udah di dalam hatinya ada tertanam niat jihad, insya Allah nanti ganjaran pahalanya sama seperti orang yang berjihad. Wa kasratid du'ai, dan banyakin berdoa, lil mujahidina, buat orang-orang yang berjihad, wa i'anatihim, dan tolong mereka, bima yaqdiru alaihi, sesuai dengan kemampuannya. Ada orang berjihad tapi dia nggak mampu di situ, minimal tanam niat jihad. Yang kedua, tolong bantu, doain. Itu begitu. Sebab kita doain udah bagus. Kita tolong, kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tuh, jadi kita membantu dalam masalah kebaikan dan takwa, itu nilainya udah sama dengan orang yang mengerjakannya. Ini pentingnya niat yang baik, kemudian doain. Doain aja udah, Masya Allah Bapak Saudara. Kita doain aja nih, doain aja, itu udah punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yastaghil, dan sibukkanlah, bimujahati nafsihi, dengan berjihad dirinya, wahawahu, dan hawa nafsunya. Lawan tuh hawa nafsu. Jadi kita disuruh selalu tanamkan dalam diri kita untuk berjihad, lawan hawa nafsu. Fi ta'ati rabbi, dalam rangka taat kepada Tuhannya, wa maulahu, dan pimpinannya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya melawan hawa nafsu di dalam dirinya terus dalam rangka taat kepada Allah, itu semuanya min aqsamil jihadi, merupakan bagian daripada jihad. Kita melawan hawa nafsu aja Bapak, Ibu, Saudara, supaya kita terus taat kepada Allah, itu udah masuk bagian daripada jihad. Jihadun nafsi namanya. Jihad melawan hawa nafsu.
Kan kalau kita mau taat itu berat. Sebab selalu dipengaruhi oleh nafsu kita. Itu nafsu begitu Bapak Saudara. Inna nafsal ammaratun bisu. Jadi hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, makanya suruh lawan tuh nafsu. Orang yang senantiasa bisa melawan hawa nafsunya dalam rangka untuk taat kepada Allah, itu sudah termasuk bagian daripada jihad. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Wal muhajiru, orang yang hijrah, man hajara manahahullahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Itu begitu. Jadi ada dua pengertiannya. Ada mujahid, ada muhajir. Kalau mujahid siapa? Orang yang melawan hawa nafsu. Itu masuk bagian daripada jihad. Dan ini bisa kita manfaatkan dan kita gunakan di saat-saat seperti ini. Ya, jadi siapa yang bisa melawan hawa nafsunya itu masuk dalam kategori jihad. Melawan hawa nafsunya untuk apa? Untuk dia bisa taat kepada Allah. Nah, yang kedua ada istilahnya orang yang hijrah. Nah, seperti sekarang nih tahun Hijriyah. Ya, jadi sahabat Umar bin Khattab menempatkan posisi ya ini bulan Muharram menjadi awal tonggak sejarah hijrah. Nah, hijrah itu apa? Hijrah itu di sini dijelaskan man hajara manahahullahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau kita udah bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya orang itu udah hijrah. Di saudara-saudara kita sekarang banyak istilah hijrah. Sudah hijrah nih. Nah, begitu. Sudah hijrah nih. Ya, begitu. Jadi pokoknya yang konotasinya tuh dia ya udah bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dulu masih senang sama riba gitu. Sekarang sudah tinggalin dah riba, sudah hijrah. Nah, istilahnya begitu. Ya, sudah hijrah nih. Udah ninggalin ya hal-hal yang berbau riba. Ya, sebab banyak orang-orang yang masih suka dengan masalah-masalah ribawi. Ya, nah sekarang udah semakin sadar dia. Ya, dijauhkan. Nah, ada yang bilang orang ini udah hijrah namanya. Kenapa? Karena dia udah ya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang suka masih berbuat dosa maksiat. Sekarang udah tinggalin tuh dosa dan maksiat yang selalu dia lakukan. Nah, namanya dia udah hijrah. Ya, dia udah hijrah. Udah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi hijrah itu ya dari kota Mekah ditinggalkan menuju kota Madinah. Udah bukan begitu lagi. Ya, kalau dulu orang yang hijrah itu siapa? Orang yang ya meninggalkan tempatnya kota Mekah, ya ditinggalkan tuh semuanya, ya dia ke Madinah demi untuk berjuang ya mengikuti Rasulullah SAW. Dulu begitu. Ya, jadi yang namanya hijrah. Tapi setelah putuh Mekah, ya setelah ya Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah beserta sahabatnya dari Madinah, sehingga Mekah dengan Madinah udah sama. Ya, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu namanya udah putu Mekah tuh Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah putu Mekah Madinah udah sama aja. Yang tinggal di Mekah ya boleh, yang tinggal di Madinah juga boleh, sama aja. Nah, kalau dulu awal-awal perjuangan memang Nabi suruh hijrah. Banyak orang-orang yang hijrah macam-macam, makanya turun hadis tuh. Ya, apa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sebab dulu ada seorang laki-laki yang hijrah mau ke Madinah, tapi tujuannya bukan mau berjuang, tapi karena ngikutin perempuan. Ada perempuan yang dia suka, dia hijrah. Ya gue hijrah lagi dah. Ntar kalau gue nggak hijrah, ya nggak dapet. Nah begitu. Jadi hijrahnya beda, makanya turun. Ya itu hadis. Wa innamal likumri'im manawa. Faman kanat hijratu ilallahi, ya maka hijrahnya kepada Allah. Wa man kanat hijratu lidunya aw imra'atin ya yunkihuha. Nah,
Maka siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang mau dinikahinya, ya berarti hijrahnya dapat. Niatnya untuk dunia dan perempuan. Jadi akhirat kagak dapat. Nah itu dulu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi. La hijrata ba'dal fathi. Nggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah putuh Mekah. Nah makanya diartiin di sini. Al muhajir man hajara manahallahu anhu. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita orang Jakarta hijrah nggak bisa hijrah. Bagaimana? Selama ini kita masih suka berbuat dosa. Selama ini kita masih bisa berbuat maksiat. Sekarang kita tinggalkan segala dosa-dosa yang kita sering lakukan. Ya perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Berarti kita udah hijrah. Gitu. Dulu masih suka ya apa? Ya judi. Sekarang kita tinggalkan judi. Berarti udah hijrah. Kita masih suka minum yang memabukkan. Nah sekarang kita udah tinggalkan. Nah itu namanya kita udah hijrah. Kita dulu masih suka ya makan harta yang batil ya secara curang, ya korupsi dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita tinggalkan, berarti kita udah hijrah. Banyak tuh hijrah maknanya. Pokoknya hijrah itu adalah orang yang sudah mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ada mujahid, ada muhajir. Ini dua-duanya istimewa. Ya, orang yang istimewa tuh mujahid dan muhajir. Orang yang jihad melawan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupannya akan lebih baik lagi. Wa balaghana, dan telah sampai berita kepada kami annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian sahabatnya. Wa qad qadimu, dan mereka baru saja datang, minal jihadi, dari jihad. Jadi Nabi pernah bersabda di hadapan sahabatnya yang mereka sebenarnya baru pulang dari jihad. Raja'atum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari jihadun nafsi. Kamu baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar, yaitu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Jadi dari hadis ini kita bisa artikan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu jihad terbesar. Nabi sama sahabat-sahabat, bapak ibu, itu dia baru aja pulang perang melawan orang kafir. Selesai perang, sampailah di satu tujuannya. Rasulullah bilang begini, kita nih baru saja menyelesaikan jihad kecil. Sekarang kita mau menuju yaitu jihad besar. Kan para sahabat nanya itu, ya Allah ini perang udah begini repotnya, susahnya, ya taruhannya jiwa, ya harta, ya tapi dibilang jihad kecil sama Rasulullah. Kemudian sekarang kita akan menuju kepada jihad besar. Sehingga ditanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan jihad akbar itu ya Rasulullah? Lalu dijawab Rasulullah, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Tuh, berarti ini kita sekarang jihad akbar, Pak. Bukan jihad asghar. Kalau kita ngelawan orang kafir dulu zaman Rasulullah, jihad asghar. Tapi sekarang kita jihad apa? Jihad akbar. Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang berat tuh. Ya, untuk taat sama Allah itu Masya Allah. Halangannya, rintangannya berat banget. Ya itu begitu. Nah sekarang kita lawan tuh nafsu kita. Nah itu insya Allah kita namanya udah jihad akbar. Summa inna min akbaril kabairil mubiqati, sesungguhnya sebagian daripada dosa-dosa besar yang bisa menghancurkan, ya wa azamil jaraim al muhlikat, dan dosa-dosa besar yang bisa merusak, yaitu qitalul muslimin, membunuh orang Islam, liba'dihim ba'don, bagiannya kepada bagian yang lain. Seorang muslim kalau sudah berani membunuh orang muslim lainnya, ya karena satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, wah itu udah termasuk melakukan perbuatan dosa-dosa yang paling besar dari yang besar. Dan itu bisa merusak tatanan kehidupan. Bahaya Bapak Saudara. Qitalul muslimin tuh. Jadi orang kalau udah saling bunuh, orang Islam membunuh orang Islam lainnya, dikarenakan
satu kelompok, satu golongan, satu partai. Nah ini bahaya. Ya, ini udah termasuk ya dia melakukan dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang besar. Dan itu bisa merusak tatanan kehidupan. Itu namanya qitalul muslimin li ba'dihim ba'dan ala riyasah. Mungkin karena ribut karena kepemimpinan, ya partai, golongan, wal mulki, kerajaan, wa huzuzid dunya, dan bagian-bagian dunia. Dulu kan pernah terjadi perang-perang tuh karena perebutan kekuasaan raja. Ya raja ini berebut dengan raja yang satu, perang. Padahal raja ini muslim, raja ini muslim. Nah sekarang bukan itu lagi, mungkin sekarang partai. Partai ini dengan partai ini, kelompok ini. Ya, dia mengaku saya yang paling benar, kelompok saya, kelompok dia enggak benar. Akhirnya perang sampai membunuh. Wah bahaya. Ya, ini udah rusak. Ya, ini udah benar-benar diperingati 14 abad yang lalu oleh Rasulullah. Jangan sampai orang Islam dengan orang Islam saling membunuh satu dengan yang lainnya disebabkan karena pangkat, jabatan, politik, ya suku, ya ataupun apa saja. Ya, untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Huzuzid dunya itu artinya mendapatkan bagian dunia. Wal hamiyati wal asobiyah. Itu asobiyah itu artinya kesukuan, bela suku. Ya, bela golongan, bela kelompok. Ini kelompok ini ribut sama kelompok sana. Apalagi kampung ini ribut sama kampung sana. Wah, itu udah bahaya banget. Ya, jadi kita jangan sampai itu. Ya, sekolah ini ribut dengan sekolah yang lain. Nah, itu jangan. Itu udah termasuk namanya apa? Namanya qitalul muslimin. Ya, bisa membunuh sesama kaum muslimin. Alatihya min umuril jahiliyah. Itu masuk dari ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kata Nabi itu udah masuk jahiliyah lagi. Jahiliyah modern itu. Kalau dulu orang jahiliyah saling membunuh satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, berebut kekuasaan, berebut pangkat, jabatan. Nah, sekarang kalau terjadi begitu lagi, itu berarti udah masuk apa? Umuril jahiliyah lagi. Kita ngeri Bapak Saudara. Sekarang kadang-kadang orang begitu. Demi kelompoknya habis-habisan dia. Ya, dibelain sampai rela dia mau membunuh. Orang lain dibunuh. Ya, begitu. Bahaya ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Tuh Allah bilang begitu. Ya, jadi kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa-siapa yang membunuh satu orang mukmin, satu orang nih, bukan dua, bukan tiga, apalagi lebih. Siapa yang membunuh satu jiwa orang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannamu, maka balasannya apa? Neraka jahanam. Neraka jahanam, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, siapa-siapa yang membunuh satu jiwa orang mukmin, ya, tanpa dengan jalan yang benar tentunya, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha. Dia akan selama-lamanya di neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan menyiapkan buat dia azab yang sangat besar. Ngeri kita. Diancam Allah. Satu orang muslim itu mulia. Ya, satu orang muslim mulia. Ini kadang-kadang kita jiwa orang muslim kadang-kadang disepelein. Kalau orang non muslim yang mati, wah ribut dunia. Tapi kalau Islam sekampung mati pada pura-pura. Tuh, di zamannya tuh sekarang begitu. Ya Allah, kalau jiwa orang kafir satu aja mati, rame ribut terus. Diributin. Kenapa ini? Kenapa, sebabnya apa?
Tapi ketika orang Islam tewas satu, ditutupin. Jangankan ya satu, banyak aja, banyak pora-pora. Udah, ya seperti itu. Padahal Allah ya memberikan satu nilai yang sangat tinggi. Satu jiwa orang mukmin nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Coba Bapak bayangkan. Ya, satu orang mukmin itu jiwanya lebih mulia kebanding daripada dunia dan isinya. Nggak bisa dibayar. Ya, dibunuh, dibayar 1 M. Ya, 1 M kagak ada apa-apanya. Ya, 5 M kagak ada apa-apanya. Satu jiwa orang mukmin itu lebih mulia. Allah yang bilang kebanding daripada ya dunia beserta isinya. Tuh, makanya kita nggak boleh tuh sampai berani membunuh ya orang Islam tanpa ada ya apa sebab yang benar. Tuh, kecuali kisos. Kalau hukum kisos kan kita membunuh tuh. Itu kisos. Itu namanya membunuhnya dengan cara yang benar. Hanya satu kisos. Ya, jadi kita dibolehkan membunuh orang lain ya itu kalau dengan jalan yang benar. Apa contohnya? Kisos. Tanpa ada kisos nggak boleh. Ya, main tembak aja lagi. Bahaya itu. Itu kalau orang udah berani-berani ya salah dikit main tembak, dianggapnya dia salah tembak. Ya, nggak ada hukum sama sekali. Ya bahaya. Kecuali kalau memang udah melalui ya pengadilan hukum, dia harus dihukum mati. Nah itu beda. Ya, itu namanya ada jalan yang benar. Ya, kisos itu contohnya, dibunuh. Ya kan kisos itu macam-macam caranya. Ada yang ditabas batang lehernya, ada yang digantung, itu begitu. Ada yang ditembak, itu hukuman mati. Ya kan begitu. Nah itu prosedur hukum namanya. Tapi kalau ada orang tiba-tiba main tembak aja, ya, nah begitu. Ini namanya menghilangkan nyawa. Kalau nyawa itu nyawa orang Islam, masya Allah berat sekali. Ya sebab balasannya itu neraka jahanam. Jangan dianggap remeh jahanam itu. Ya neraka jahanam udah gitu khalidan lagi selama-lamanya. Ya khalidan fiha. Allah murka lagi, Allah melaknat lagi. Itu double semuanya. Jahanam, khalidan, Allah murka, Allah melaknat. Udah gitu udah disiapkan azab yang sangat besar. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, izal taqal muslimani bisayfihima, apabila dua orang Islam sudah bertemu dengan dua pedangnya, berantem berarti. Ya, udah duel, orang muslim dengan orang muslim duel dengan pedangnya, dengan senjatanya, fal qatilu wal maqtulu finnari, maka yang membunuh dan yang dibunuh di neraka dua-duanya. Jadi nanti ketika dia ribut, dia berantem, dia berkelahi, ya itu udah menggunakan senjata masing-masing, maka yang terbunuh maupun yang membunuh sama-sama di neraka. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Al qatil wal maqtulu finnar, maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Kalau mereka para sahabat bertanya, hadzal qatilu, ini ya pembunuh, pama balul maktuli, maka bagaimana kondisi yang dibunuh? Kalau pembunuh mah pantas masuk neraka. Ya cuma ini yang dibunuh, kesian, dibunuh ke neraka juga. Nabi jawab, qala, Nabi bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sebenarnya yang dibunuh itu juga punya kepengen, ada rasa keinginan untuk membunuh lawannya. Si A ribut sama si B, duel pakai senjata. Si A pengen bunuh si B pengen bunuh si A. Tapi A yang terbunuh, nasib. Ya jelas dua-duanya tetap masuk surga, ya masuk neraka. Ya, kenapa? Karena memang dua-duanya punya keinginan untuk membunuh. Itu begitu. Makanya kata Nabi, yang terbunuh maupun yang dibunuh, ya itu pembunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Itu jawaban Nabi begitu. Ya, karena walaupun yang dia dibunuh, ya kenapa dimasuk neraka? Karena sebenarnya dia juga pengen bunuh, cuma dia ketikam duluan. Ya, dia
terbunuh lebih dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda fi khutbati yaumin nahri, dalam khutbah hari nahar, fi hajjatil wada, dalam haji wada, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Jadi Nabi bilang begini, sesungguhnya Allah sudah mengharamkan atas kamu darah kamu. Itu darah umat Islam mulia. Harta umat Islam mulia. Wa aradukum, kehormatan umat Islam itu mulia. Gak boleh kita memfitnah, menghibah, namimah, gak boleh. Allah telah mengharamkan atas kamu darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu. Kahormati yaumikum hadza, seperti kemuliaan hari kamu ini. Hari ini hari mulia, kata Nabi, karena di sini harinya hari Arafah. Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Makanya hari ini mulia. Sama, kamu juga orang Islam mulia. Darah kamu dihormati. Harta kamu dihormati. Kehormatan kamu dihormati. Jadi darah, harta, sama kehormatan. Itu nggak boleh kita ganggu-ganggu. Sama seperti tanggal 9 ini mulia katanya. Fi syahrikum haja, di bulan kamu ini juga mulia. Bulan Zulhijjah. Itu mulia. Fi baladikum haza, di negeri kamu juga mulia. Ini negeri Mekah, disebut tanah haram. Unzuru, coba perhatiin. Tarji'u ba'di, jangan sampai kamu kembali setelah saya kufaron, menjadi orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang akhirnya sebagian kamu saling menabas batang leher sebagian yang lain. Artinya saling berperang, saling ngeribut. Karena apa tadi? Karena berebut harta, pangkat, jabatan, ataukah membela golongan, partai, dan lain-lain sebagainya. Kata Nabi, jangan kembali lagi kamu setelah saya nanti jadi orang kufur seperti orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Cukup saya kira. Nanti baru kita lanjutkan waqala alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan, tentunya dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.